kita akan membuat fitur untuk transaksi, yang mana transaksi peminjaman itu akan menangani peminjaman buku, dan dia akan menginput detail-detail buku atau jenis buku apa saja yang akan dipinjam. Kemudian dia juga bisa melakukan transaksi pengembalian buku dan sebagainya. Bisa dilihat dari sini, misalkan tanggal 8 Maret, kemudian pengunjungnya Dinda, kemudian statusnya sudah diserahkan. Nah, sudah diserahkan ini betul ya, sudah ada. Seharusnya belum diserahkan ini, harusnya diterima ini belum, harusnya kosong ya. Nah, karena ini sudah ada, kita kosongkan dulu, kita buka database-nya. Oke, kita klik di DB perpustakaan. Kemudian ini mesti menunggu. Oke, kemudian kita ke pinjam, ke jelajahi. Nah, ini statusnya kita ganti jadi nol semua ya. Kemudian diserahkan juga kita jadikan 0, diterima juga kita jadikan 0, semuanya jadikan 0 ya, kita kosongkan. Oke, kemudian kita kembali ke sini di peminjaman. Nah, ini masih kosong ya, karena kita sudah hapus tadi, jadi dia kosong. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru, yang mana halaman itu akan menangani transaksi pengembalian buku, peminjaman buku. Jadi pada saat kita klik aksi, dia akan terbuka sebuah halaman baru. Kita buka Visual Studio Code, kemudian kita pilih kita ke beranda ya. Oke, ini kita minimize dulu supaya dia bisa. Oke, ini halaman transaksi ini kita buat di admin, namanya transaksi.php. transaksi.php. Oke. Kemudian saya akan menghubungkannya di bagian beranda ini. Ctrl F, data peminjaman, kita menuju ke tabel yang bagian sini. Oke, yang pertama ini karena mereka berada dalam satu folder, jadi kita ketikkan saja transaksi.
transaksi.php, kemudian kita mengirimkan nilai parameter yaitu ID transaksi, ini ternyata tanda tanya ID sama dengan kita ambil ID pinjam, jadi dia membuka halaman baru. Dia menuju ke halaman baru dan mengirimkan parameter ID pinjam. Sekarang Ctrl S, coba kita jalankan, refresh peminjaman, kita klik not found, ID test. Oh, ini bukan koma ya, tapi ini dot, ini titik. Oke, titik, Ctrl S, coba refresh lagi, refresh peminjaman. Nah, ini dia mengirimkan ID bukan ID T. Kita tambahkan T di sini supaya sebentar. Kalau seumpama dia, nah ini ID T1, ini dia membuka di halaman baru ya. Kemudian kita buat sessionnya supaya halaman transaksi ini kita kunci, supaya orang tidak asal membuka transaksinya ini, halaman transaksinya ini, dan hanya bisa dibuka itu kecuali sudah bisa login. Nah, untuk itu saya tes dulu. Pada saat saya membuka ini di peminjaman, saya klik ini, nah kemudian saya buka ini, saya ketik lagi ulang localhost, nah ini dia tetap terbuka ya. Jadi kita kalau klik logout, nah ini kita tetap juga terbuka. Jadi kita harus menguncinya supaya dia bisa dibuka itu saat sudah login, saat masih login gitu. Kita ambil script di login, cek loginnya di bagian beranda, bagian atas. Kemudian kita copy, Ctrl C, letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, dia langsung keluar kan. Jadi coba kita, nah ini tidak bisa lagi karena kita sudah menguncinya. Oke, ini saya login dulu. Oke, selanjutnya kita isi dia punya dasar-dasarnya. Kita copy dari BR ini sampai di HTML, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke, sudah. Ctrl S. Kemudian yang div ini kan belum ada penutupnya, jadi kita harus tambahkan dulu untuk div penutupnya. Oke. Kemudian tambahkan juga untuk penutup body. Oke. Nah, sekarang coba kita cek lagi di bagian peminjaman.
Nah, ini sudah ada ya, kita buat sama seperti beranda. Oke. Selanjutnya kita akan membuat transaksi peminjamannya di sini. Kita back dulu ke peminjaman. Jadi dia seolah-olah hanya kelihatan satu halaman. Kemudian kita akan buat create. Kita buka W3 School, Bootstrap 5, kemudian kita ambil gridnya, buka gridnya. Grid basic ini kita gunakan yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah sini. Ctrl V. Kemudian ada kolom 4. Saya tekan enter dan kolom 8. Oke, ini kalau saya pakai Beautify jadi otomatis langsung mempercantiknya gitu. Kemudian di kolom 4 ini saya akan menampilkan informasi transaksi yang sudah dipilih ya. Kemudian kita ke Bootstrap, kita ke Toas. Kemudian ini. Nah, ini untuk menampilkan informasinya seperti ini ya. Jadi kita ambil yang ini, try it yourself. Kemudian kita putar. Saya copy yang ini, kita letakkan di bagian kolom 4 ini. Nah, di sini. Kemudian button yang ini kita hilangkan. Kita coba tes dulu Bootstrap di bagian transaksi. Nah, di sini sudah begini ya, informasinya begini. Kemudian headernya ini kita ganti jadi transaksi. Kemudian ini syntaxnya ini kita tulis rincian transaksi. Kemudian transaksi ini kita ganti dengan ID transaksinya. Nah, di transaksi itu kan biasanya ada nomor-nomornya kan. Nah, itu berarti kita buat komentar. Komentar ini, simbol ini, kemudian kita tulis keterangan transaksi. Oke, kemudian kita copy lagi. Ini hanya memuat batas akhir dari transaksi itu. Oke, sudah. Scriptnya ini kita ambil
di sini cek data di tabel lain, kemudian kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di bagian transaksi ini. Konektornya tidak usah, di sini dia akan mencari IDT tadi, kemudian ini ID pinjam, ini dia ambil yang ini, IDT yang ini. Caranya itu kita underscore get tab, kemudian buka kurung siku, tanda petik IDT, kemudian ini IDT sama seperti ini, kemudian ini kita kasih ke transaksi, kita kasih nama yang berbeda, kita buat lagi di sini dan di sini. Kemudian di sini juga kita kasih di keterangan transaksi, kemudian di sini juga keterangan transaksi, keterangan transaksi. Kemudian di sini select bintang from ID pinjam, from pinjam where ID pinjam like IDT tadi. Kemudian yang ini kita tidak butuhkan, yang ini dia pasti ditemukan ya. Kemudian kita akan menyimpan ke variabel ini echo, kemudian ini kita buat variabel ID pinjam sama dengan ID nama filenya itu ID pinjam, kemudian kita copy, kita buat sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini tanggal pinjam, kemudian di sini tanggal pinjam, di sini tanggal kembali, kemudian ini tanggal kembali, ini tanggal ID pengunjung kita copy, kita taruh di sini, kemudian status copy lagi, taruh di sini, kemudian diserahkan, copy lagi, taruh di sini, kemudian diterima, copy lagi, taruh di sini. Nah, ini kelebihan satu ya. Oke, setelah itu kita akan menampilkannya di sini di bagian transaksi ini spasi, kita ambil ID pinjam,
P, tanda tanya lebih besar, kemudian di sini echo variabel ID pinjam. Coba kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, ini dia muncul transaksi 1 ya, gitu maksudnya. Kita mau menampilkan dengan tanggalnya, kita Ctrl C dulu, Ctrl V di sini, kita tulis tanggal pinjam. Oke, save. Coba kita jalankan ulang. Nah, dia muncul di sininya. Kemudian ini kita tambahkan kata tanggal, save. Coba kita refresh. Nah, ini kayak gini ya. Setelah itu kita tulis rinciannya di sini. Yang pertama tanggal kembali, tanggal pinjam, kemudian pengunjung, kemudian status, diserahkan, diterima. Oke, coba kita Ctrl S, kita jalankan di sini. Nah, kita kasih BR dulu bagian sini. Kemudian di sini kita tulis, ini kita copy yang ini, kita taruh di sini, tanggal pinjam dulu, ini tanggal pinjam. Oke, ini kita copy, kita taruh di sini. Kemudian yang ini kita copy lagi, kita tekan tanggal kembali, kemudian di sini ID pengunjung, kemudian di sini status, kemudian di sini diserahkan, kemudian di sini diterima. Oke, sudah. Oke, kemudian di sini kita tambahkan BR, kita copy, kita taruh di semua. Ctrl S, coba kita jalankan. Nah, di sini ada ya, diserahkan diterimanya status 0. Oke. Kemudian di pengunjung ini kita enter, di sini juga enter, yang ini enter. Oke, ini kita ambil yang ini, cek data di tabel lain, kita copy, kita taruh di bagian sini.
Kemudian ini terlalu, kita kasih mundur sedikit. Oke, sudah. Nama variabelnya tidak usah karena sudah ada di atas. Di sini select bintang from pengunjung where ID pengunjung nama variabelnya ini ID pengunjung. Jika benar maka dia akan menampilkan. Kemudian ini kita ganti jadi pengunjung. Ctrl C, kita taruh lagi di sini, Ctrl V. Oke, ini jika dia menemukan, ini terus ya. Ini tidak usah, kita tidak butuh karena dia pasti akan ditemukan. Ini dia akan menampilkan nama, alamat, email. Oke, kemudian ini kita ganti, kita tambahkan P. Ini usahakan namanya ini tidak sama ya. Kemudian ini variabel P, nama sama dengan, kemudian kita copy, kita buat lagi di sini. Ini alamat, kemudian di sini ini telepon, kemudian ini email. Oke, atributnya kita tulis nama, alamat, kemudian telepon, dan di sini email. Seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan, dia ada di sini. Oke, terus ini kita kasih simbol, terserah kita mau kasih nomor atau simbol. Kita pakai UL. Kemudian ini nama. Oke, kemudian kita buat namanya ini. Ini kita ketik dulu nih. Kemudian ini nama. Ini kita copy. Kita buat 3 lagi untuk alamat, email, dan teleponnya. Ini alamat, telepon, kemudian email. Oke, kemudian di bagian sini kita tambahkan lebih besar, lebih kecil, tanda tanya, PHP, echo, variabel ini, P nama, kita Ctrl C, Ctrl F, tandanya lebih besar. Oke, kita buat yang sama untuk yang ini. Ini jangan lupa titik koma,
yang ini juga titik koma, ini P alamat, kemudian di sini juga kita tambahkan P telepon, kemudian di sini tambahkan P email. Oke, titik koma, sini juga titik koma. Ini untuk listnya. Jadi pengunjung, kan di tabel pinjam tidak ada data pengunjung, jadi kita akan mencari data pengunjung di tabel pengunjung berdasarkan ID pengunjung. Setelah ketemu data pengunjung akan disimpan dalam variabel ini, kemudian kita buatkan list ini. Nah, ini kemudian di sini kita tambahkan BR. Oke. Coba kita tes. Nah, ini maksudnya UL ini maksudnya yang ini. Kalau OL dia jadi OL ini dia jadi nomor ya, kita pakai saja yang simbol. Oke, kita pakai saja yang simbol. Nah, ini oke. Kemudian di bagian atas ini kita tambahkan menu baru lagi. Di bagian sini kita copy, kita logout ini kita jadikan beranda, save. Ini berandanya ada di sini ya. Oke, kita masuk dulu, dia langsung ke logout ya. Oke, ini harusnya beranda.php ya. Beranda.php, kita klik peminjaman, coba kita di transaksi ini. Nah, ini sudah, kita klik beranda, udah kembali ke sini. Oke, sudah. Oke, ini berandanya kita sudah buat. Kemudian kita coba lihat. Nah, di beranda sini dia ada di tengah ya. Nah, untuk itu nanti kita buat, kita lanjut lagi yang lain. Oke, yang ini karena berandanya dia berada di tengah-tengah sini, jadi maunya saya itu dia berada di sampingnya Yolindo. Jadi kita cari dulu di Bootstrap, kita buka Bootstrap 5, dan Bootstrap, kemudian B5, kita cari di navbar, coba kita di navs.
daftar, kemudian kita ambil collapse navbar button yang ini, Ctrl C. Oh bukan ya, kita ambil yang ini, Ctrl C. Oke, kita ambil di bagian script yang ini, kemudian saya taruhnya di sini. Oke, ini ada UL penutup. Oke, kemudian div-nya juga untuk penutup yang ini, kemudian ini linknya jadi beranda, ini href-nya ini dia beranda.tht. Oke, karena dia masih dalam satu folder ya, Ctrl S. Kemudian ini kita hapus. Oke, sudah. Terus yang ini kita tambahkan NBSP, kita buat 2 spasi. Oke, Ctrl S, coba kita jalankan di bagian sini. Nah, ini sudah ada beranda. Oke, kemudian sudah selesai, kita menuju ke status pinjamnya. Mana ini? Oke, yang sini. Ini BR nya kita tidak usah pakai, coba kita save, kita lihat lagi. Nah ini, oke, di statusnya ini. Oke, kemudian statusnya ini kita buat dulu. Oke, status, kemudian kita ke Ctrl F, ubah data peminjaman, kita pakai status yang ini, copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, ini PHP nya itu tidak usah pakai, kemudian penutupnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita sini BR yang ini kita tulis di sini, kita pindahkan di sini. Oke, sudah, atau kita hapus saja BR nya. Oke, kemudian yang ini, yang variabel status ini kita sudah buat. Yang ini kita ambil, yang ini kemudian kita copy, kita taruh di sini di variabel status. Oke, sudah. Oke, ini kita tambahkan BR.
kemudian kita Ctrl S, coba kita jalankan. Nah, ini belum diserahkan ya, kemudian diserahkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Nah, kayaknya pengunjung ini kita taruh di bawah, kita copy yang ini, cut, dari sini pengunjung kita taruh di bawah terima. Oke, sudah. Kemudian di sini status, coba kita refresh, save, kita refresh. Nah, ini ya, jadi dia lebih ke rapi gitu. Oke, kemudian ini pengunjung ini kita kasih hilang BR nya di sini, diterima. Oke, BR nya ini kita letak, kemudian BR ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita ambil script di sini di bagian file explorer yang sudah kita ada. Oke, ini udah terbuka dua di office di bagian D, setar di bagian D. Kemudian kita ambil cari tabel, data tabel lain. Ini untuk diserahkan dan diterima di tabel admin ya. Kita Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, kita taruh di sini saja. Oke, ini koneksinya tidak usah karena sudah ada di atas. Kemudian ini oke, kemudian nama variabelnya tidak usah karena sudah ada di atas. Kemudian ini diserahkan kita taruh di sini lagi. Kemudian ini di disk, kita taruh lagi di sini. Kemudian jika tidak ditemukan maka dia akan kita kasih tanda garis datar. Oke, sekarang kita select bintang from nama tabel admin, where id admin, like nama variabelnya itu yang ini, variabel diserahkan. Oke, sudah. Jika ketemu maka dia akan mencetak nama admin, mencetak nama. Ctrl S, sekarang coba kita refresh. Nah, diserahkan ini dia belum ada. Diserahkan dan diterima juga sama. Oke, di sini ini diterima.
tambahkan saja X supaya kita tidak banyak mengganti ya. X kemudian ini X, kemudian ini X. Ternyata di sini kita hapus lagi satu. Oke. Sudah, ini diterima, kemudian diminusi nama. Oke, ini kita kasih BR di sini. Di sini juga kita kasih BR. Sekarang coba kita tes. Nah, ini diterima, diserahkannya masih kosong ya, karena kita belum isi. Oke, selanjutnya coba kita tes. Ini sudah jadi. Kemudian kita tambahkan secara manual. Masih loadingnya sebentar. Kita klik di pinjam. Kemudian opening tab. Ini ID adminnya 125 ya. Oh, bukan ini. Pinjam. Sudah terbuka. Ini 789 ya. Misalnya ini kita kasih 7, kemudian ini 9, kemudian ini 9, kemudian ini 8, ini 7, ini 9, ini 8. Ini. Oke, sudah. Sekarang coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada Sartika Dewi Cinta Laura Kasih. Kalau kita ini transaksi, coba ini Dewi di detail. Nah, ini sudah ada. Coba kita ubah statusnya jadi ini jadi 3, kemudian ini jadi 1. Oke, enter. Kita ubah secara manual ya. Kemudian di sini sudah diserahkan ya. Ini sudah diserahkan. Kemudian di sini dia dibatalkan. Oke, sudah. Oke, di bagian beranda ini, nah ini harusnya kembali ke peminjaman ya. Jadi kita tambahkan script di bagian beranda.php m sama dengan 11. Coba kita tes. Refresh di bagian peminjaman, terus kita klik beranda. Nah, kita muncul ke peminjaman. Oke, kita tes lagi. Oke, dia muncul di peminjaman ya, bukan di beranda. Oke, sudah.